Selamat malam, nama saya Ragil Akbar Wijaya dengan nomor pokok mahasiswa saya 2321222136 dan saya akan menjelaskan bagaimana cara tugasnya seperti ini agar lebih jelas, teman-teman. Bagaimana kita menghitung data yang disajikan menggunakan deskriptif statistik yang akan menghitung range, kuartil, interkuartil, variance, standard deviation, dan di akhir kita akan menggambar juga diagram poligonnya. Seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, ini data yang harus kita masukkan. Nah, saya akan men-skip bagian tersebut dan saya sudah memasukkannya di sini. Lalu bagaimana kita akan menggunakan tabelnya? Pertama-tama, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data yang sudah tersaji atau yang sudah kita masukkan ke dalam Excel ini, teman-teman. Seperti itu. Kita tekan salin di sini. Kita salin di kolom B ya, teman-teman, agar lebih mudah. Kenapa sih harus di kolom B? Agar kita tahu perbedaan mana data yang belum disusun dan data yang mana yang sudah disusun. Yang di bagian B. Kita tempel. Nah, data ini belum diurutkan, teman-teman. Untuk Excel yang ada di mobile atau di smartphone, teman-teman, kalian bisa membuka menu di bagian bawah dan ada banyak menu di sini. Kalian bisa pilih beranda, lalu cari bagian urutkan dan filter. Teman-teman klik urutkan dan filter dan lalu kalian klik urutkan naik. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dilihat dari data pertama yaitu 48 sampai data terakhir 100 itu semuanya sudah diurutkan, teman-teman. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menghapus duplikat data yang ada? Nah, teman-teman di sini bisa kembali menyalin data yang sudah diurutkan tersebut sampai 100 ya. Dan teman-teman salin. Kalau di mobile itu teman-teman tidak bisa menggunakan fitur. Kalau di mobile teman-teman itu tidak bisa menggunakan fitur seperti yang ada di laptop atau di komputer. Nah, ada lagi life hack yang bisa teman-teman lakukan di sini. Yaitu teman-teman membuka browser. Saya di sini menggunakan Chrome dan ini adalah linknya. Nanti pastinya akan saya bagikan juga di kolom deskripsi, teman-teman, agar teman-teman bisa menggunakannya. Nah, teman-teman bisa menyalin nilai yang sudah diurutkan tadi di sini. Kenapa harus ke website ini? Agar kita itu mudah, teman-teman. Nah, ini kan tadi yang sudah kita salin kan. Lalu submit di sini. Tunggu beberapa saat. Nah, teman-teman, dari data yang banyak seperti ini kita sudah meremove duplikatnya. Dan ada bisa lihat di sini 76 original line dan sebanyak 59 data sudah dihapus dan 17 data yang tersisa. Berarti ini adalah data yang benar-benar kita perlukan, teman-teman, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah karena kita tadi ditugaskan untuk menghitung beberapa seperti range, kuartil, kita mulai dari hitung data, frekuensi, dan yang seterusnya. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman harus membuat bagan sebanyak 6 jajar ke samping. Jika kita hitung dari kolom D berarti kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai kolom I, teman-teman. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa blok dulu ke bawah sebanyak-banyaknya agar nantinya data yang sudah tadi kita salin di website itu tidak lebih dari kolom yang kita siapkan. Lalu teman-teman, untuk di mobile ini triknya seperti ini lagi. Teman-teman bisa masuk ke beranda yang tadi, lalu teman-teman cari batas. Nah, kalau untuk di bahasa Inggris, kalau tidak salah row, tidak salah. Nah, teman-teman bisa klik yang ini agar nantinya bisa menjadi tabel. Seperti itu, teman-teman. Sebelum kita tempel data yang sudah kita salin di website tadi, kita bisa terlebih dahulu
kita pisahkan mana yang nantinya akan menjadi data. Kita pakai X di sini sebagai pengingat. Kita tutup kurung. Lalu di E-nya kita pakai frekuensi. Kita pakai lambang F. Lalu untuk selanjutnya kita pakai data sebagai X yang nantinya akan kita kalikan dengan frekuensi yang tadi kita sebut F. Lalu di kolom selanjutnya kita akan menggunakan buka kurung X dikurangi mean. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa gunakan kolom selanjutnya untuk data sebagai X sebagai data dikurangi min atau rata-rata ya teman-teman. Lalu di kolom selanjutnya kalian bisa masukkan X, kembali X dikurangi min. Tapi yang berbeda di sini adalah ini tuh kuadrat teman-teman. Nah, seperti itu. Dan untuk kolom terakhir kita akan menggunakan F, yaitu frekuensi yang dikalikan oleh X dikurangi min kuadrat. Seperti itu. Oh, ini lebih kurungnya. Kita kurangi. Nah, seperti itu teman-teman. Data kolom sudah jadi, pemisah pembatasnya sudah jadi, lalu apa selanjutnya? Kita tempel data yang tadi sudah kita copy dari website, yang mana duplikatnya sudah kita hapus. Bagaimana caranya? Kita slide ke bawah di bagian data dari kolom pertama sampai bawah, lalu kita, sepertinya tidak tercopy ya teman-teman, sebentar. Kita kembali buka websitenya yang tadi, lalu kita salin. Ini cukup disalin saja teman-teman. Lalu di sini data yang tadi sudah disalin dari website karena sudah di-remove kan duplikatnya, lalu kita tandai dulu di sini, lalu kita paste di sini. Nah, teman-teman, ini adalah data yang sudah di-remove duplikatnya. Tidak sebanyak data yang sebelumnya kan, yang ini. Ini sebanyak sekali, ini sampai 75. Tapi ini hanya sampai kurang lebih 17, teman-teman. Lalu bagaimana kita mencari frekuensi? Gimana sih cari frekuensinya? Begini teman-teman cara cari frekuensi. Cari frekuensi itu rumusnya adalah aturan pertama dalam Excel. Untuk teman-teman menghitung apapun, teman-teman harus menyertakan terlebih dahulu sama dengan. Nah, setelah sama dengan, teman-teman bisa mencari rumus. Nah, sedangkan rumus untuk frekuensi adalah countif. Countif, kita klik di data yang pertama. Di sini nih, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk mencari frekuensi rumusnya adalah, nah ini tips lagi nih, aturan pertama di Excel itu, untuk menghitung apapun, teman-teman harus menyertakan terlebih dahulu sama dengan. Nah, dan untuk mencari rumus frekuensi ini adalah countif. Teman-teman cari countif di sini. Nah, setelah cari countif, teman-teman harus klik data yang akan kita hitung sampai bawah, teman-teman. Sampai urutan 75. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman setelah sudah kita klik, kita selanjutnya nantinya akan kalau di komputer biasanya titik koma, di sini juga titik koma, teman-teman. Dan yang selanjutnya teman-teman klik data yang pertama, itu 45. Seperti ini. Ini saat teman-teman tekan contreng akan keluar frekuensinya. Berapa sih frekuensinya? Nah, 1. Berarti nilai 48 itu keluar sebanyak 1 kali. Seperti itu. Dan bagaimana untuk menghitung ke bawah untuk semuanya?
Teman-teman tidak harus mengulangi rumus yang sama, teman-teman cukup menggunakan seperti ini. Kita ulangi lagi. Teman-teman salin, lalu ke bawah. Teman-teman tempel. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman salin, lalu seret ke bawah sampai ke data terakhir, itu 100. Lalu muncul semuanya, frekuensi dari setiap data yang ada, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini lebih mudah teman-teman. Kenapa lebih mudah? Karena kita sudah ada patokan di atas. Di atasnya itu X kali F kan? Nah, untuk X kali F ini berarti kita kembali lagi, jangan lupa sama dengan. Jangan lupa teman-teman klik sama dengan. Lalu kita pencet 48 sebagai data yang pertama, dan untuk kali itu dalam Excel itu bintang. Nah, seperti itu. Dikalikan oleh frekuensi. Kita juga tekan frekuensi yang pertama. Karena rumusnya di sini sudah jadi, kita tekan centang hijau. Seperti itu. Jadi sudah terlihat ya teman-teman bahwa frekuensinya itu ditempel. Jadi, semuanya sudah ada di sini teman-teman. Hasil dari frekuensi dan data dikalikan dari setiap data yang ada di Excel ini. Nah, untuk mencari X-min seperti apa? Untuk mencari data yang dikurangi mean atau rata-rata, teman-teman harus mencari terlebih dahulu rata-rata dari frekuensi dan rata-rata dari data ini. Yang pertama, kita harus mencari dulu total dari setiap frekuensi dan total dari setiap data. Nah, itu bagaimana caranya? Pertama-tama, kita cari dulu total frekuensinya ya. Teman-teman teman-teman klik di sini, kita agar lebih mudah kita gunakan di sini sebagai keterangan ya, total. Nah, teman-teman di sini rumusnya adalah sama dengan lagi. Lalu teman-teman cari sum atau sum. Teman-teman klik sum. Nah, lalu teman-teman itu kita pakai frekuensi yang pertama dan dibagi, teman-teman sum. Nah, teman-teman cari sum, lalu teman-teman klik frekuensi yang pertama, lalu seret ke bawah sampai frekuensi yang terakhir. Nah, seperti ini. Seperti tadi, kita tekan lagi centang yang hijau. Nah, sudah ada total frekuensinya, yaitu 75. Seperti data yang terdapat juga kan totalnya 75 ya. Jadi total frekuensinya pun 75. Cara yang sama kita gunakan pada X dikali F. Kita gunakan lagi sama dengan. Kalau kita sum lagi, seperti tadi. Nah, yang ini. Lalu kita gunakan lagi, set ke bawah, seperti tadi. Kita tekan lagi centang hijau. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita bikin lagi di sini keterangan min. Nah, ini kan tujuan kita ya. Tadi untuk tujuan kita dari menotalkan setiap data dan frekuensi itu tujuannya adalah mencari min. Lalu bagaimana kita mencari min? Kenapa saya bilang harus totalkan dulu? Karena nanti teman-teman, ini rumusnya adalah sama dengan total dari X dikali F itu, saya lupa teman-teman. Jangan lupa untuk menyertakan kurung ya. Nah, kita buka dulu kurungnya. Total dari X dikali F itu dikurangi total dari frekuensi. Tutup kurung lagi, lalu kita tekan centang yang hijau. Nah, tujuan dari kita menotalkan setiap frekuensi dan total dari X dikali F itu adalah kita untuk mencari min atau rata-ratanya. Bagaimana caranya? Seperti ini teman-teman. Caranya adalah kita gunakan lagi rumus baru, yaitu sama dengan, tapi sekarang kita akan menggunakan
total dari X dikali F dibagi, nah itu bagi itu tanda miring teman-teman, garis miring, dibagi total dari frekuensi. Nah, seperti ini kita tekan centang hijau. Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah min dari data yang sudah kita hitung dari tadi. Agar lebih mudah dan tidak membuat kita pusing tentunya, teman-teman bisa membuka lagi menu di bawah dan cari format nomor. Seperti biasa, kita akan menggunakan 3 angka di belakang koma. Nah, seperti ini, teman-teman. Kalau minnya sudah tahu, teman-teman akan lebih mudah untuk menghitung X dikurangi min. Karena teman-teman bisa kembali menggunakan judul tabel di atas sebagai patokan rumus, teman-teman. Yang mana kita bisa langsung mengerjakannya sama dengan itu kita data X lalu dikurangi min, yang ini minnya karena kita sudah cari tadi, lalu kita sama dengan. Nah, kalau untuk X min ini teman-teman, jika diseret ke bawah, jika kita ini salin dan seret ke bawah, nilainya itu tidak akan betul, teman-teman. Lihat, kok ada value ya. Nah, bagaimana caranya? Kita undo dulu. Ada triknya, teman-teman. Di sini teman-teman harus menambahkan icon dolar, teman-teman. Dolar yang benar. Nah, ini dolar. Nah, setelah dolar ini kita pencet lagi centang hijau. Datanya tidak berubah ya. Tapi bagaimana kalau kita salin untuk yang ini? Kita salin sampai bawah. Lalu kita tempel. Tidak ada value. Nah, seperti itu teman-teman. Angka dolar ini berfungsi untuk mengunci si min yang tadi sudah kita hitung. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu kembali mudah, teman-teman. Rintangan akan kita dapat nanti setelah itu. Untuk X min, teman-teman bisa kembali hitung. Karena X min-nya sudah ketahuan. X min kuadrat berarti kan X min dikali X min. Nah, teman-teman bisa mengklik. Jangan lupa sama dengan X min yang tadi dikali, kali itu dalam Excel diingat lagi adalah bintang, betul. Dan bintang kita kali lagi ini. Oh, salah teman-teman. Kita kali lagi angka yang sama karena X min itu kan X min kuadrat itu kan X min dikali X min. Jika X min-nya yang tadi yang pertama, kita kalikan lagi yang pertama. Kita total seperti ini, teman-teman, totalnya. Kembali kita salin, kita seret ke bawah, kita tempel. Nah, kembali lagi seperti tadi, kita gunakan fitur pengurangan koma, pengurangan angka di belakang nomor, di belakang koma. Kita format nomor, kita cari sampai 3 angka. Nah, teman-teman, karena kita sudah di sini sudah tahu ya X min kuadratnya berapa, kita klik saja X min-nya yang pertama, yang ini. Lalu kita kalikan dengan data. Oh, sebentar, teman-teman. Yang salah. Karena kita sudah tahu, kita pencet yang ini, lalu kita kalikan dengan data. Nah, seperti itu, teman-teman, rumusnya. Nah, sudah ketemu lagi, kita kembali tekan salin, lalu kita kembali seret ke bawah, tempel. Nah, ini adalah hasil dari Nah, teman-teman, untuk rumus yang terakhir, kita karena sudah ketemu X min kuadratnya, kita tekan X min kuadrat yang pertama, lalu kita kalikan bintang, seperti biasa di Excel, kita kalikan dengan frekuensi F. Tekan centang hijau, hasilnya sudah ketemu, kita kembali salin, seret ke bawah, dan ini adalah hasil dari setiap F dikali X min kuadratnya. Nah, seperti itu. Kembali kita format nomor agar tidak pusing.
3 angka di belakang koma. Seperti itu, bagus. Nah, hal yang sama kita bisa gunakan terhadap total ya teman-teman, sum. Kita kembali tekan salin, lalu kita set ke samping. Lalu kita tempel. Nah, ini adalah total dari setiap hasil yang sudah kita cari. Seperti tadi. Baik, seperti itu teman-teman. Data yang harus kita cari. Ke-6 data yang harus kita cari. Bagian yang lumayan sulit sudah selesai, kita lanjut ke bagian sulit selanjutnya. Nah, teman-teman, yang tadi adalah yang di dalam tabel ini itu adalah cara manual. Ada cara autonya teman-teman yang lebih mudah. Seperti ini caranya. Yang pertama kita cari min ya. Seperti tadi. Min rumusnya adalah sama dengan sama dengan seperti tadi rumusnya, kita gunakan total dari frekuensi, kita gunakan total dari X dikali F, dan kita bagi dengan total frekuensi. Karena sudah kita centang. Nah, seperti itu teman-teman caranya. Masih sama teman-teman untuk X min. Jadi teman-teman harus mentotalkan dulu setiap frekuensi dan X dikali F. Seperti itu. Seperti biasa kita format 3 angka di belakang koma. Lebih mudah. Nah, lalu teman-teman harus mencari yang selanjutnya adalah median, teman-teman. Mediannya, teman-teman, untuk mencari median, itu rumusnya adalah total. Nah, teman-teman, untuk mencari median itu rumusnya adalah sama dengan, kembali kita gunakan buka kurung, total dari frekuensi. Total dari frekuensi kita klik, lalu kita tambah 1 tutup kurung dibagi 2, teman-teman. Seperti itu untuk median. Kita dapatkan mediannya 38. Nah, median ini belum selesai teman-teman. 38 itu adalah hasil dari rumusnya, sedangkan kita belum dapat nilai berapa nih. Median ini kan baru dapat rumusnya, tapi nilai yang jadi median itu mana? Nah, untuk tahu nilai mediannya itu apa, sebenarnya kita harus tahu dulu mediannya itu 38 dan nilai yang menjadi mediannya itu adalah, kita lihat di data di sini, kita lihat ke bawah. Kita klik di frekuensi, teman-teman. Kita harus lihat dulu. Karena ini 38, cara mencari nilainya adalah cari median teh frekuensi nu diklik teh nu dicari teh atau data kan? Frekuensi. Nah, untuk mencari. Nah, ini kan kita baru tahu hasil dari rumusnya 38. Sedangkan frekuensinya itu berapa? 38 itu. Nah, untuk mencarinya kita klik frekuensi, lalu kita salin ke bawah. Nah, teman-teman bisa dilihat ini jumlahnya di sini. Nah, jumlah ini kita cari sampai yang tadi angka 38, 24. Nah, kita dapat 38, berarti nilai dari mediannya adalah nilai dari angka tengahnya itu, nilai tengahnya itu 76. Itu, teman-teman. Lalu, lanjut. Yang selanjutnya itu mode. Mode itu apa sih? Mode itu kalau dalam bahasa Indonesia itu modus. Nilai yang paling sering banyak muncul. Untuk itu kita tidak harus menggunakan rumus sebenarnya. Tinggal kita lihat dari frekuensi. Frekuensi apa yang paling besar? Itu adalah 10. Nah, 10 ini adalah
berapa kali data tersebut muncul. Dan 78 adalah data yang paling banyak muncul secara frekuensi, sebanyak 10 kali muncul. Kita gunakan highlighter untuk penanda. Nah, 78 maka modusnya adalah 78. Kita gunakan highlighter di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Modenya adalah 78, seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita beralih ke range, teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah range. Kita tulis dulu di sini agar kita tahu kita sedang mengerjakan apa. Range. Rumus dari range ini adalah rumus range masih teh data atas ya, data nomor 1 sama nomor 17. Data paling tinggi dikurangi rendah. Data paling bawah. Data paling tinggi ya. Data paling tingginya 100 kurangi 48. Nah, untuk range ini rumusnya adalah kita kembali lagi sama dengan data yang paling besar yaitu 100 dikurangi teman-teman data yang paling kecil 48. Lalu kita tekan lagi centang hijau. Nah, range-nya adalah 52. Itu adalah range teman-teman. Lalu bagaimana kita menghitung kuartil? Selanjutnya kita harus menghitung kuartil sesuai yang ditugaskan ya. Kuartil. Nah, di kuartil ini ada Q1, ada Q2, dan ada Q3. Wah, banyak sekali ya Q-nya. Sudah seperti Scopus, tapi ini beda lagi teman-teman. Ini kita harus menghitung. Berapa ya ini Q1? Q1 adalah 1/4. Jika Q2 itu setengah dan Q3 adalah 3/4 teman-teman. Nah, untuk Q1 ini 1/4 dikali teman-teman. Kita gunakan lagi bintang. Oh, sekarang saya yang lupa. Sama dengan dikali total dari frekuensi. Nah, total dari frekuensinya itu teman-teman, kita buka dulu kurung. Total dari frekuensi ini kan 75 ya. Nah, 75. Jangan lupa untuk menambahkan 1 di ujungnya. Seperti itu teman-teman. Lalu jadinya 19. Nah, Q1-nya itu 19 teman-teman. Untuk Q2 kita lakukan rumus yang serupa, namun jangan lupa di Q2 itu 1/2 atau setengah. Setengah dikali langsung saja teman-teman 76. Seperti itu. Untuk Q2 karena tadi kan kita gunakan langsung saja 76. Total dari frekuensi ditambah 1 ke 76. Langsung saja. Oh, saya lupa menggunakan sama dengan. Jangan sampai lupa menggunakan sama dengan ya teman-teman. Karena saya juga suka lupa. 38. Nah, ini Q2-nya. Dan untuk Q3 kita gunakan rumus serupa, tapi di Q3 ini teman-teman harus menggunakan 3/4. Nah, seperti itu. 3/4 dikali 76. Kembali lagi total frekuensi ditambah 1. Sama dengan ya hasilnya adalah 57. Ini 19 kan Q1-nya. Kita cari dari data ini yang menunjukkan total dari 19. Nah, ini masih 18. Kita di sini. Nah, ini 19. Tapi di sini sudah 20. Berarti kita akan menggunakan data yang urutan ke-19 yang ini, yang nantinya akan kita tambahkan dengan yang bawah 20, lalu nantinya dibagi 2. Seperti apa? Yuk kita garap teman-teman. Nah, ini itu kita sama dengan, kembali lagi sama dengan, kita gunakan data yang tadi sudah kita tahu itu di 19. Oh, saya lupa teman-teman. Jangan lupa untuk menggunakan kurung.
Nah, buka kurung, teman-teman gunakan data ini, teman-teman tambah dengan data yang bawahnya, tutup kurung. Ini untuk pembuktian bahwasanya kita curiga kuartil 1 itu ada di 70. Nah, ini membuktikannya seperti ini. Lalu kita bagi 2. Nah, seperti itu. Kita tekan centang hijau. Betul teman-teman, kuartil 1 ada di nilai 70. Begitu juga dengan kuartil 2. Di mana nih kuartil 2? Kita gunakan yang tadi. Karena kuartil 2 ini nilainya yang tadi kita sudah cari itu 38, kita cari 38 di sini. Ini hitungnya masih 17. Kita cari sampai 38. Terus kita cari masih 29, 38. Ini sudah 36. Nah, 38 itu ada di nilai urutan ke nilai 7 dengan nilainya itu 76. Kita curiga itu 76. Lalu kita gunakan ini dengan urutan 38, nilainya 76. Kita gunakan rumus yang sama. Sama dengan kita buka kurung. Kita scroll terus ke 38, 76 ditambah nilai yang bawah 78. Karena kita curiga ini tadi nilainya di 76. Kita tutup kurung, lalu kita bagi 2, teman-teman. Nah, kita bagi 2. Kita tekan centang 77. Nah, berarti Q2 ini nilainya adalah 77, teman-teman. Berada di antara 76 dan 78. Seperti itu. Jadi teman-teman harus tetap merecek hasil dari Q yang sudah teman-teman temukan. Seperti itu. Sekarang 57. Kembali kita cari nilai yang di 57. Masih 38, yang tadi 38. Ini 57. Nah, ada di urutan 57. Kalau di sini 56. Kalau di sini 58. Jadi kita gunakan di sini yang 57. Nah, seperti itu teman-teman. 57. Karena sudah tahu, kita kembali gunakan rumus yang sama. Sama dengan kita buka kurung. Lalu teman-teman tadi ada di 57 ya. Nah, ini teman-teman gunakan data ini, teman-teman tambah, gunakan data yang di bawahnya, teman-teman tutup kurung, lalu bagi 2. Nah, seperti itu. Lalu kita akan tahu ini berapa Q3 ini, nilainya berapa. Nah, nilainya adalah 82. Seperti itu. Sarwa, 82 Q3 benar ya. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu untuk menghitung itu belum beres teman-teman, karena masih ada interkuartil yang harus kita hitung. Interkuartil. Nah, seperti itu teman-teman, interkuartile. Bagaimana ini rumusnya? Sebenarnya mudah. Kalau teman-teman sudah menemukan nilai-nilai dari Q1, Q2, dan Q3, ini mudah. Ini adalah nilai dari Q3, hasil dari nilai di Q3. Jangan lupa untuk tetap menggunakan sama dengan Q3. Dikurangi, ini tentu harus perlu dikurangi. Jadi Q1. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu sama dengan hasilnya adalah 12, teman-teman. Seperti itu. 12. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu yang selanjutnya kita harus mencari varians. Nah, varians. Di sini tandanya dalam kurung S kuadrat ya, teman-teman. Jangan lupa itu. S kuadrat. Itu, teman-teman. Nah, untuk S kuadrat ini, untuk varians ini atau kita bisa sebut S kuadrat ini, teman-teman harus mencari total dari F dikali X min kuadrat, teman-teman. Kita mulai di sini ya. Baru sama dengan
Teman-teman pakai total dari F dikali X min kuadrat, lalu teman-teman bagi. Namun sebelum bagi teman-teman harus setelah bagi teman-teman harus buka kurung lagi. Teman-teman harus membaginya dengan teman-teman itu harus membaginya dengan ya baikan deh kasih tulisan di awalnya. Nah, untuk varian untuk varians ini teman-teman jangan lupa untuk sama dengan rumusnya ini adalah total dari fx min kuadrat lalu dibagi, setelah dibagi teman-teman buka kurung, total dari frekuensi. Nah teman-teman, total dari frekuensi dikurangi 1. Nah tutup kurung, jangan lupa tadi kita buka kurung ya. Nah seperti itu. Teman-teman tekan centang yang hijau. Nah itu 128,900 jika kita gunakan format di belakang koma itu 3 angka di belakang koma seperti itu. Nah jadi kita dapatkan hasil 128. Nah yang terakhir teman-teman, kita sudah sampai di terakhir, yaitu standard deviation. Kita buat dulu agar tentunya tidak bingung. Standard deviation. Nah rumus dari adalah sama dengan, nah ini ada rumus baru ini, SQRT. Nah ini sudah ada SQRT. Teman-teman klik SQRT, lalu teman-teman gunakan varians yang tadi sudah kita cari. Nah di sini karena sudah disediakan oleh Excel, kita tinggal tekan centang hijau. Nah seperti ini teman-teman hasil dari seluruhan yang kita cari dari awal ya. Kita gunakan dulu bold di sini agar kita tahu ya total dari ini. Nah, Q3-nya juga kita bold. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman tahu hasil dari seluruh hal yang kita cari seperti mean, median, mode, range, quartile, interquartile, variance, dan standard deviation. Yang terakhir seperti saya janjikan, kita juga akan membuat diagram poligon. Nah untuk diagram poligon ini kita klik frekuensi, data dan frekuensi. Nah untuk diagram poligon ini kita klik data dan frekuensi, kita seret ke bawah sampai data terakhir dan frekuensi terakhir, lalu kita cari option di bawah ini, lalu kita lihat di beranda. Karena ini banyak pilihan, bukan hanya beranda, kita klik sisipkan. Nah jangan bingung-bingung, klik saja direkomendasikan. Nah ini adalah diagram yang direkomendasikan oleh Microsoft Excel-nya. Saya akan memilih yang mana ya? Sebenarnya saya akan memilih yang atas karena terlihat seperti data anak kantor teman-teman. Nah seperti itu. Lalu teman-teman zoom out agar terlihat, simpan di bawah. Nah seperti itu teman-teman. Ini adalah diagram poligon dari hasil keseluruhan data yang kita hitung. Saya akan namai di sini English score test. Nah seperti itu, judul bagannya kita hapus. Nah seperti itu teman-teman. Nah dan ini adalah hasil keseluruhan dari data yang kita olah, dan ini adalah hasil yang kita temukan. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk menghadiri kelas statistik jika kalian tidak punya laptop, karena saya sudah memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara mengolah data di Microsoft Excel Mobile. Saya harap teman-teman bisa enjoy video saya sebagaimana saya enjoy membuatnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam.